Berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku ya Allah. Dia sedang menarik kekurangan sebetulnya. Negara yang masyarakatnya paling rajin berdoa. 95% masyarakat Indonesia setiap hari berdoa. Kebayang nggak kalau doanya yang tadi merintih sambil nangis-nangisan? Betul nggak? Merasa kekurangan. Berarti kita ini sedang menarik apa Bapak Ibu? Semesta itu hanya menangkap apa yang kamu getarkan di saat ini. Semesta tidak mengerti kata-kata, tidak mengerti untaian kata-kata. Yang dipahami semesta adalah getaran, frekuensi, vibrasi. Padahal di Quran jelas sekali dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Cara melipat gandakan berkah itu cuma satu, syukur. Makanya beliau berani mengatakan, siapapun yang sudah bisa melihat alam semesta ini dari sudut pandang energi, frekuensi dan vibrasi, maka dia akan menemukan rahasianya. Saya dulu tidak mengerti kata-kata itu, tidak mengerti. Tapi setelah belajar tentang dualisme gelombang partikel, ternyata yang disebut dengan partikel, materi, oleh kebanyakan orang, dia itu tidak melulu punya sifat sebagai materi, tapi dia punya sifat sebagai gelombang. Bahkan cahaya yang disebut dengan gelombang, tidak melulu dia juga punya sifat tunggal gelombang. Ternyata dia punya sifat materi. Maka ada orang Jerman namanya Louis de Broglie. Beliau menemukan yang namanya dualisme gelombang partikel. Ketika seseorang berdoa malam-malam tuh, dia merintih, ya, merintihkan rasa kekurangan, merintihkan penderitaan hidup, merintihkan segala persoalan yang dia tidak suka dalam hidup yang disebut sebagai penderitaan, kesedihan, yang oleh orang-orang psikologi disebut dengan substansi kesedihan. Dan dia berdoa didorong oleh rasa kesedihan itu karena ketiadaan. Berarti dia sedang meradiasikan gelombang kesedihan ke semesta luar biasa. Walaupun doa yang diucapkan di mulutnya, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku ya Allah, sambil nangis. Perhatikan. Saat dia memohon seperti itu kepada Allah, keadaan dia saat itu, apakah rasa berkelimpahan? Atau rasa kekurangan? Setelah saya mengerti konsep waktu, ternyata waktu itu tidak linier dalam fisika kuantum. Waktu itu ternyata melengkung. Artinya apa? Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Masa lalu dan masa depan itu disebut dengan waktu psikologis. Itu yang oleh Einstein disebut dengan ilusi waktu. Karena akhirnya waktu itu cuman saat ini. Kalaupun kita besok masih hidup, akan diperlakukan sebagai saat ini. Berarti kalau waktu itu adalah hanya saat ini, berarti semesta tidak mengerti tentang besok. Sedangkan ketika orang sedang berdoa, merintih tadi, dia meminta rezeki, kan rezekinya belum ada. Dia terjebak oleh ilusi waktu tentang besok, masa depan yang akan datang. Betul nggak? Dan saat itu yang dia teriakan ke semesta adalah rasa kekurangan. Jadi saya baru tahu jawabannya ketika seseorang itu sedang merintih kepada Tuhan, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini ya Allah? Berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku ya Allah. Dia sedang menarik kekurangan sebetulnya. Sudah mulai nyambung dengan pertanyaan penelitian saya tadi? Ya. Bayangkan dari kecil kita diajarkan doa seperti itu. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, dari hasil riset Pew Center, Indonesia ini termasuk masyarakatnya yang rajin berdoa. Dan kita juara 1 di dunia. Negara yang masyarakatnya paling rajin berdoa. 95% masyarakat Indonesia setiap hari berdoa. Kebayang nggak kalau doanya yang tadi merintih sambil nangis-nangisan? Betul nggak? Merasa kekurangan.
Berarti kita ini sedang menarik apa Bapak Ibu? Menarik kekurangan. Kan suka ada tuh yang suka memimpin doa sambil nangis-nangisan. Betul nggak? Dan diaminkan oleh jamaahnya. Betul nggak? Selintas itu kayak benar gitu. Betul nggak? Disebutnya muhasabah. Padahal dia sedang merabiasakan frekuensi yang negatif. Dan ketika yang mengaminkan setuju dengan penderitaan dirinya. Misalkan yang mimpin itu sambil nangis. Ya Allah. Nasibku ya Allah. Seperti ini ya Allah. Berikanlah rezeki yang berlimpah ya Allah. Amin katanya di sana. Betul nggak? Itu langsung resonan itu. Dan semesta menangkap saat ini. Ingin, akan, tidak dipahami oleh semesta. Semesta itu hanya menangkap apa yang kamu getarkan di saat ini. Semesta tidak mengerti kata-kata. Tidak mengerti untaian kata-kata. Yang dipahami semesta adalah getaran, frekuensi, vibrasi. Padahal di Quran jelas sekali dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Cara melipat gandakan berkah itu cuma satu, syukur. Tapi syukur pun selama ini kita baru tahu syukur terhadap yang sudah terjadi. Jarang diajarkan syukur terhadap yang belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi saat ini. Dan itulah syukur yang dahsyat. Itulah teknik meraih keberlimpahan yang luar biasa. Ya, gunakan hukum akibat sebab. Saya sudah jelaskan di kajian yang kemarin. Hari ini penontonnya luar biasa. Banyak yang mengatakan, oh iya ya, oh iya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi itu. Saya awalnya mengabaikan kajiannya Pak Saiful Karim. Tapi didengar-dengar, kok kayaknya ada benernya gitu. Itu ya, betul ya Pak Tony? Ya, akhirnya nyampe ke sini. Ya. Ya, banyak yang hanya melihat saya dari sisi luarnya aja. Peci aja nggak punya, ya kan? Bajunya pun nggak pakai jubah, pakai batik. Ya, padahal saya tidak mau jadi orang lain aja. Saya nyamannya ya seperti ini. Saya jadi diri saya sendiri. Dan kalau saya tidak pakai penutup ini kan berarti saya ihram terus. Betul nggak? Ihram kan? Ya. Tutup itu bahasa Inggrisnya cover. Kalau saya pakai tutup, ya jadi kafir kan? Saya kan nggak pakai tutup, jadi ihram terus. Coba yang ihram masih ingat ya? Yang ihram sana kan nggak boleh pakai tutup. Ya, kebayang ya saya ihramnya terus menerus karena nggak pakai tutup. Nah, kenapa nggak boleh ada tutup di sini? Kan simbol sebetulnya, simbol supaya ya alam rendah dengan alam tinggi itu tersambung. Sehingga dari sini ke atas itu energinya selalu naik itu ke cahrak mahkota kita, ke puncak kesadaran. Ya, makanya saya nggak pakai tutup. Tapi ada juga yang bilang sama saya, itu katanya batiknya Ayah Guru itu bagus-bagus. Ini batik ini dibuat oleh ya penjahit batik yang sangat terkenal di Jakarta. Namanya Sri Karisma. Jadi beliau yang memfasilitasi baju-baju saya. Iklan dulu lewat sedikit. Di TV suka ada iklannya. Jadi kebanyakan para pejabat ya yang suka ingin bajunya tampil keren itu ngejahitnya di beliau. Kalau yang lain-lain itu bayar, kalau saya mau bayar itu ditolak. Katanya uang saya tidak laku. Padahal uang saya asli. Gitu. Beda kalau ke dokter gigi ya. Pasang gigi palsu tapi duitnya nggak boleh palsu. Betul nggak? Duitnya harus asli. Oke, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, maka saya menemukan sebuah rahasia dari riset saya tadi itu. Semakin menjerit, semakin menangis, apalagi ada emosi di sini, rasa kekurangan, rasa menderita, tidak merasakan rasa berkecukupan dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Makanya benar kata-kata orang neuroscience, semakin kamu meminta, kamu semakin dijauhkan dengan yang kamu minta. Bayangkan ya,
Saya juga baru menemukan jawabannya setelah sekian lama. Makanya saya itu sebetulnya Bapak Ibu ya, membagikan yang seperti ini itu bukan ingin dibilang terkenal, enggak, tidak ada keinginan apa-apa. Saya ingin menolong orang-orang yang berkelindan dalam kemiskinan, kesulitan, dan mereka tidak pernah diajarkan hal yang sesederhana ini. Saya tidak pakai fisika kuantum yang tinggi-tinggi. Saya gunakan yang sederhananya. Ciptakan hukum akibat sebab. Yang kamu dambakan, pikirkan dan rasakan itu sudah terjadi. Itu aja. Semesta punya cara sendiri untuk mewujudkannya, asal kita tidak berpikir cara. Dan sekarang tuh banyak sekali orang yang mempraktekkan ini kemudian melaporkan, kok saya sekarang ya dengan mempraktekkan ini, dulu cicil sepeda motor 500.000 sebulan, betapa beratnya di zona force. Semuanya harus dipaksa. Tapi begitu lompat ke zona power, kok semuanya jadi mengalir. Bahkan tidak berpikir cara, selalu ada saja jalannya. Tetapi kadang-kadang kita sudah mendapatkan pola yang seperti ini pun masih belum percaya. Jadi saya membukakan rahasia mekanisme semesta bekerja. Dan itu luar biasa. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah saya praktekkan, bukan katanya, tapi ini adalah nyatanya. Saya minta konfirmasi ke banyak teman yang melakukan riset dalam hal ini. Ternyata dapat konfirmasi. Kalau baca bukunya David Hawkins, Power versus Force, ketemu jawabannya. Baca buku beliau Letting Go, ketemu jawabannya. Baca bukunya Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Saya punya banyak buku beliau. Tapi yang terakhir yang saya punya adalah Becoming Supernatural. Ternyata beliau mengatakan di kesimpulan buku itu apa? Keajaiban itu bisa diciptakan. Keajaiban itu bisa dilatih. Dan selama ini kita menganggap keajaiban itu sesuatu yang datang sekali-sekali saja, kan begitu. Seolah-olah keajaiban itu tidak datang berulang-ulang. Dan beliau mengatakan keajaiban bisa dilatih. Bayangkan, seorang ilmuwan neuroscience tingkat dunia saja mengatakan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu maka hari ini, para sahabat, izinkan saya untuk membahas sifat kebanyakan manusia. Nah, kalau menggunakan referensi bahasa Al-Quran, kebanyakan itu kasiro. Kalau sedikit itu kolila. Jadi kasiro itu, ya, banyak sekali. Kalau kolila berarti sedikit sekali. Jadi kalau di Quran ada kata-kata kasiro, itu banyak sekali. Maka diterjemahkan kebanyakan. Kalau kasiro, kalau kolila, itu sedikit sekali. Nah, setelah ini, Bapak Ibu nanti, harapan saya, ada yang dibangun dalam diri kita. Apa itu? Kejujuran pada diri. Saya termasuk kebanyakan, atau sudah masuk kelompok yang sedikit. Yes? Ingat ya, setiap saya kajian selalu ada kompetensi yang dibangun. Ya, jadi saya kalau kajian nggak ngacapruk, tahu ngacapruk? Itu bahasa Inggris itu, ya. Ngacapruk itu ya suka-suka aja, apa yang ingat diomongin gitu. Saya tidak begitu. Saya akan fokus membangun kompetensi. Selesai ini, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu. Itu maksud saya. Ya, oke, ikuti dengan fokus ya. Saya akan cerita sifat kebanyakan manusia. Kalau bicara sifat, berarti berbicara tentang afektif, ya. Berbicara tentang ranah afektif, ya. Sikap itu ya sifat, sikap, yaitu dekat ya, adik kakak. Oke, mari kita buka. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu pesan dari Allah. Lewat Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aksaro. Nah, aksaro. Jadi ini dari kata kasiro. Ya, berarti kebanyakan. Ya. Wa in tuti', ya. Nah, itu harus benar cara bacanya. Ya. Ulama atau ulama. Ya,
ulama. Ain itu ulama, bukan ulama. Ya. Wa in itu lagi-lagi itu ikhfa itu. Ya, harusnya bacanya wa in tuti'. Baru benar tuh masuk surga. Ya. Jadi wa in tuti' aksaro man fil ardi. Nah, saya baca man fil ardi aja karena ini sedang dieja. Tapi kalau saya baca narabas, tahu narabas? Itu dari nerobos. Ya, dulu kan pertama a, ba, ta, sa. Nah, kalau sudah lihat huruf-huruf Arab yang gondrong gini, bisa nerobos, itu namanya sudah narabas. Makanya kalau waktu kecil, kalau sudah bisa narabas itu bangga sekali. Biasanya dipotongin ikan teri biasanya. Ya, ada ayamnya gitu, boga atau kemana? Wa in tuti' aktsara man fil ardh. Gitu cara bacanya. Mangga Ibu Yani. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di bumi ini, perhatikan ini. Ini Allah tegas banget ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nah, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Betul? Oke, lanjut. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti katanya. Ya, iyattabi'u, nggak boleh in yattabi'u, nggak boleh. Itu idgham biguna. Nun mati ketemu dengan iya. Nah, idgham biguna itu hurufnya ada 4. Ya, nun, mim. Wow. Bapak Ibu, lancar. Da marana mah mun bisa kitu teh areureun ngaji teh. Iyattabi'una illa dzan. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti katanya. Dzon itu katanya. Bahasa lainnya adalah persangkaan. Gitu. Walaupun nggak ada bukti, ya, tidak mewujud, udah ikuti aja. Udah baca ini sekian kali. Pasti hutang lunas. Padahal yang nyuruhnya pun lupa hutang. Kan harusnya yang nyuruhnya juga harusnya tidak punya utang, betul nggak? Lah yang nyuruhnya sepeda motor aja diambil leasing. Kagok lah. Iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti katanya. Bahkan pakai kata belaka. Katanya belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berbohong. Bayangkan ya, ya, menyampaikan sesuatu pada orang lain, ya, katanya yang dikatakan lagi yang belum terjadi pada dirinya. Betul nggak? Itu. Paling juga kalau dia diminta bukti, oh ini nanti. Jaga, teng iraha. Betul nggak? Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, seperti ini sekarang. Harusnya apapun yang dikatakan, ya kamu buktikan dulu. Saya kan sering berulang kali mengatakan, saya banyak ditanya, apakah katanya Pak Saiful Karim itu percaya dengan siksa kubur? Ya percaya. Tapi siksa kubur yang saya percayai, yang terasa langsung oleh saya. Kalau saya bohong, tersiksa. Kalau saya tidak amanah, tersiksa. Kalau saya marah, tersiksa. Kalau saya benci, tersiksa. Kalau saya iri, tersiksa. Di mana itu? Ya di sini. Kan itu yang bisa saya katakan. Bukan itu katanya yang di kuburan tanah. Ya kan masih hidup kene. Kemari mana? Kan saya tuh sekarang masih jumeneng. Betul nggak? Masih hidup. Dipaksa saya harus menjelaskan sesuatu yang saya belum mengalami. Lah orang lain katanya pada menjelaskan, ya tanya aja sama mereka. Yang berani pakai ilmu katanya. Kalau saya kan ingin menyampaikan nyatanya, saya saintis, saya ilmuwan. Masa saya nanti kalau ditanya bukti tidak bisa membuktikan?
Betul nggak? Saya ditanya, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Itu Quran. Jadi tidak ada di Quran itu kata-kata Allah, barang siapa yang berdoa, mungkin dikabulkan, mungkin tidak dikabulkan. Nggak ada. Kan ayatnya juga, ujibu da'watad da'i idza da'an. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Bingung nggak Bapak Ibu? Masih bingung? Masih bingung ya? Udah bilang aja bingung gitu ya. Bapak Ibu lebih gampang menerima orang yang ngomong, Bapak Ibu, doa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Nerima kalau itu? Nerima ya? Tuh. Padahal nggak ada ayatnya. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang mengatakan doa itu dibagi dua. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Nggak ada. Coba baca lagi ayatnya. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan, ditangguhkan. Itu saya tahu lagi. Lihat saya semuanya. Kan tadi kita berdoa itu menganggap meminta. Betul nggak? Dan yang kita minta kan belum ada. Saat kita berdoa meminta, nih, yang dikabulkan mana? Getarannya atau kata-kata kita? Getaran kekurangannya itu yang dikabulkan. Kan langsung dikabulkan, hutang tambah loba. Betul nggak omongan saya? Betul nggak? Tapi kalau di sini ada getaran berkecukupan, ya, doanya itu terima kasih ya Allah, saya sudah sembuh. Gitu. Bukan minta kesehatan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan ya Allah. Nah, saat minta kesehatan kan dia sedang sakit. Yang dipahami semesta itu yang mana? Sakitnya. Getaran itu yang kita pancarkan. Makanya tambah parah. Betul nggak? Dikabulkan nggak? Tuh. Ini yang mana yang benar? Yang bilang, doa itu ibu bapak dibagi dua. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Wah, nah ini nih. Jadi banyak nih yang merasa berjasa. Supaya doa dikabulkan. Wah, puasa 5 tahun. Betul nggak? Baca ini, baca itu sekian kali. Tambah rudet. Betul nggak? Iya. Badan tambah kurus 5 tahun. Betul nggak? ini pencerahan namanya Bapak Ibu, pencerahan. Jadi yang namanya dikabulkan itu, yang paling kuat frekuensi kita, itu yang direspon saat ini, bukan ditangguhkan. Ini kebanyakan idgham bigunan ya. Tangguhkan. Kalau ditangguhkan itu berarti waktunya yang akan datang. Kan waktu yang akan datang nggak ada. Dalam fisika kuantum waktu itu sudah bertemu, melengkung. Masa depan dan masa lalu itu sudah bertemu di keabadian, yaitu saat ini. Kan yang akan ada itu saat ini terus. Besok hidup saat ini lagi, lusa hidup saat ini lagi, terus. Dan saat ini itu abadi. Makanya saat ini disebut keabadian. Nah, agak tinggi nih bahasanya ya, nggak apa-apa ya. Yang tadi sarapan apa tadi? Ya sebenarnya saya cuma ngajak aja, apa tidak bisa gitu sarapan itu yang sehat. Hindari tubuh dari minyak-minyak ya. Iya, saya sarapannya pagi-pagi ya jus 8. Jus 8 itu apel malang, sunkist, bawang bombay, ya. Kemudian nanas, jahe, kunyit, madu. Ya. Itu. Pokoknya 8 lah, silakan divariasikan. Ya, itu. Ya. Jadi apel malang, sunkist, wortel, ya itu sayurnya. Bawang bombay, ya, jahe, kunyit, ya. Kemudian nanas, madu. Blender, minum pagi-pagi sebelum apa-apa itu minum. Ya, setelah itu makan buah. Buah 3 warna setidak-tidaknya. Ya. Ya silakan yang bervariasi, pepaya, melon, semangka, kan beda tuh warna-warnanya. Bagus itu. Warna itu penting, Bapak Ibu. Kenapa? Warna itu kan ciptaan matahari. Ya.
Kan matahari itu ada merah, kuning, jingga, ungu, ada kayak pelangi itu. Nah itu diserap itu warna itu, ya, oleh buah-buahan. Nah kita harus punya semua warna, biar hidupnya berwarna. Nggak ada warnanya hidup. Ya, baru makan sayur, dikukus aja. Ya, ada labu, ya ada brokoli, ya itu. Baru makan rebus telur. Hindari tubuh dari minyak-minyak. Ya, itu. Sarapannya gitu aja. Ya udah, ya saya nanti jam 1 saya makan. Ya, sedikit karbonya, perbanyak proteinnya. Ya. Ini nasinya setengah bola. Hulu pedawen yang celing deh. Saya ngomong fisika kuantum, naon eta teh? Dah hulu pedawai. Atau dagingna peda teh, temuluna wae. Ini ngerti nggak ayat ini? Ya, silakan tertawa ya. Bebas di kajian saya boleh tertawa, boleh. Ya, bebaskan. Kan di rumah kalian haram cenah. Di sini nggak haram. Ya, kalau ada yang bilang kalau ada tertawa di sini haram, ditanggung oleh saya dosanya semua. Oh, kan ketawa kalian itu. Kalian tuh kalau di sini bahagia ya. Ya. Terlalu banyak tekanan kalian itu di sini, ya. Betul nggak? Makanya kan sama Nabi Muhammad diajarkan wudhu. Wudhu itu ya ternyata ketika ya bagian kening itu kena air wudhu ya dan mata itu bisa mengurangi tekanan di otak. Jadi kenapa duhur wudhu, asar wudhu? Supaya tekanan di otak itu berkurang. Itu keren itu wudhu itu. Makanya kalau mau tahu semuanya harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Saya tidak mungkin menjelaskan sekarang kan topik kita bukan itu. Nah ketika ruku sujud itu ternyata itu juga ya membuat tekanan di otak ini berkurang. Makanya orang sering ruku sering sujud ya kalau benar nih ruku sujudnya tekanan di otaknya itu berkurang. Nah ketika tekanan di otak berkurang lambung jadi rileks. Itu ada hubungan itu Bapak Ibu. Kalau benar. Ternyata begitu saya ngelatih pelatihan sholat khusyuk saya suruh ruku nggak ada yang benar satupun. Sujud nggak ada yang benar satupun. Tangannya di mana? Keningnya di mana? Malah hitam. Udah jelas salah karpet ya. Kan umatnya Nabi Muhammad itu kan jelas di surat Al-Fatih dikatakan tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Gitu umatnya Nabi Muhammad itu. Bukan hitam. Wajahnya itu jadi tidak penuh curiga, penuh persahabatan, betul nggak? Penuh empati, bisa menghormati semua orang apa adanya, tidak menghina, tidak merendahkan, itu sehingga setiap orang ketemu dia itu selalu nyaman. Itu umatnya Nabi Muhammad begitu. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Bukan serem kayak gini. Aduh, saya nggak tega sebetulnya. Umatnya Nabi Muhammad serem. Ya, tidak bisa menerima perbedaan. Orang lain beda langsung guk, guk. Coba kalian bertamu, ada yang melihara itu. Kalau nggak kenal biasanya apa? Guk, guk. Orang yang tidak bisa menerima perbedaan itu ya persis kayak gitu. Ada yang beda, nggak dia kenal, langsung guk, guk. Nggak usah dijelaskan lah. Jadi perhatikan lagi ayat ini. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti katanya. Mereka tidak lain hanyalah berbohong. Kan berbohong itu mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak membuktikan. Tetapi Bapak Ibu selama ini selalu percaya apapun yang dikatakan orang. Walaupun orang itu tidak bisa membuktikannya. Itulah yang membuat kita ngaji itu gak maju-maju. Betul nggak? Hanya menghafalkan ya hafalan-hafalan kosong. Betul nggak? Ya, gitu. Jadi otak kita ini terlalu banyak hafalan. Terlalu banyak katanya. Clear? Oke, jujur sekarang, Bapak Ibu ya mohon maaf ya, melaksanakan ritual ibadah.
Mulai dari syahadat, sholat, zakat, saum, sampai haji. Coba. Belajarnya dari mana itu? Dari kebanyakan orang kan? Iya. Lah orang juga kalau haji kan gitu aja. Suruh muter, ya muter aja. Tujuh ya tujuh aja. Kan gitu, betul nggak? Suruh pakai kain ihram, ya pakai aja. Nggak usah banyak tanya. Tetapi esensinya nggak ngerti. Akhirnya kita tuh jadi merasa benar, padahal kita baru mengikuti apa kata orang. Karena kebanyakannya begitu. Bapak Ibu, yang banyak itu belum tentu benar. Apalagi yang sedikit. Belum nggak? Iya, tuh mana nu bener macam. Yang banyak itu belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Makanya masuklah ke dalam kelompok yang sedikit dan benar. Gimana caranya? Itu semua yang namanya kebenaran itu jangan percaya apa katanya, harus dialami sendiri. Tidak banyak pengetahuannya, tapi dialami, itu namanya khatam. Khatam itu sempurna. Betul nggak? Iya. Ada murid saya itu mau pergi haji, itu sudah ikut manasik berbulan-bulan, gak ada satupun doa yang ingat dia. Mau pergi tuh nangis-nangisan di rumah. Ini ayah saya pergi apa tidak? Coba saya mau tanya, itu doa yang kamu manasik katanya. Tahu nggak manasik? Manasik itu asalnya manasih, itu sebetulnya. Iya. Kan harusnya ada bertanya kan? Betul nggak? Manasik. Kan haji itu katanya berkunjung ke Baitullah supaya kita ketemu dengan yang punya rumah. Manasik. Gitu harusnya. Betul nggak? Pulang dari sana memang ketemu yang punya rumah? Ya karena tidak bertanya, mana sih? Harusnya gitu. Nah, itu plesetan aja dari saya. Jangan diikutin. Supaya gampang. Ya kita ngikutin aja. Sampai kita pun tidak sadar, tidak tahu. Betul nggak? Nah, terus mau ikut-ikutan sampai kapan? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang dialami langsung. Gak apa-apa gak hafal Asmaul Husna 99, gak apa-apa. Tapi tahu dia yang tidak punya nama. Dah beres urusan. Bahkan sifat-sifatnya tidak usah dihafal. Muncul di sini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai As-Sabur muncul jadi energi. Gak hafal nama-namanya. Karena nama itu tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Tidak perlu nama-nama air hafal. Oh, bahasa Sundanya cai, bahasa Jawanya banyu, bahasa Padangnya aye, bahasa Eropanya water. Gak perlu hafal nama-nama itu. Yang penting, pernah gak kamu merasakan barangnya? Pernah. Oh gitu. Oh itu air. Karena yang kita butuhkan kan bukan nama. Yang kita butuhkan barangnya. Betul nggak? Itulah pentingnya pengalaman, Bapak Ibu. Sampai Allah mengatakan seperti ini, karena apa? Ya, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Ini saya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Henry Ford, tahu Henry Ford? Tak apal ngarannya. Lamun Doraemon nyaraho, betul nggak? Iya. Karena seneng, Doraemon tuh suka bikin kantong ajaib. Betul nggak? Iya, pengen soto sekarang langsung. Iya. Henry Ford itu yang punya pabrik mobil Ford di Amerika. Henry Ford. Fordnya itu jadi merek mobil. Ketika dia ceramah di universitas, apa yang beliau katakan? Kalian semua jangan pernah mengikuti jalan saya untuk sukses. Karena apa? Karena jalan sukses saya hanya untuk saya sendiri. Kalau kalian mengikuti jalan sukses saya, kalian pasti akan gagal dan tersesat. Karena setiap orang punya jalan suksesnya sendiri-sendiri. Syaratnya cuma satu, kata Henry Ford, jadilah kamu diri kamu sendiri. Sementara kita kan sering ingin jadi seseorang. Betul nggak? Ingin jadi seperti ini, ingin jadi seperti itu. Terus kamu kapan menjadi diri kamu sendiri? Dan saya lihat semua orang yang sukses di semesta ini adalah mereka yang berhenti menjadi seseorang.
dia berhasil menjadi dirinya sendiri, sukses. Para nabi, para rasul itu, mereka itu ya, manusia-manusia yang sudah sukses menjadi dirinya sendiri. Tidak mengikuti kebanyakan orang. Nabi Muhammad lahir ke semesta, melihat kehidupan yang amburadul. Beliau jadi dirinya sendiri, ingin mengubah. Bayangkan kalau beliau mengikuti kebanyakan orang.